Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Komisi Pemberantasan Korupsi membantah klaim ex-Jampitsus Febri Adriansyah soal dirinya dikriminalisasi. Menurut KPK, dalam pengawasan atas penanganan kasus tersebut tidak ada unsur kriminalisasi. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusmastuti membantah penetapan tersangka dan penahanan ex-Jampitsus sebagai kriminalisasi. Menurut Eli, dalam pengawasan yang sudah dilakukan, KPK tidak melihat adanya kriminalisasi. Apalagi kasus tersebut diawasi banyak pihak. Bukan hanya KPK, namun juga Kortas Tipikor Polri serta Komisi Kejaksaan RI. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak mungkin kalau misalnya ya itu sudah domainnya kawan-kawan penyidik ya. Kalau selama kami dalam koordinasi perkara, kami belum tidak melihat itu. Ya, apalagi yang melakukan pengawasan kan bukan hanya dari Kedeputian Korsup KPK, tetapi juga dilakukan oleh dari rekan-rekan Kortas pun juga memonitor, kemudian dari Komisi Kejaksaan juga ikut memonitor. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, Febri keluar dari ruang pemeriksaan tanpa diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan. Sebelum ditahan, ex-Jampitsus mengatakan dirinya merasa dikriminalisasi. Kendati demikian, ex-Jampitsus menyatakan siap menghadapi proses hukum. Bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjawab santai saat ditanya mengapa dia tak menggunakan rompi tahanan saat tiba di rumah tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung. Ia tidak terlihat layaknya tahanan tersangka korupsi yang biasanya menggunakan rompi dengan tangan terborgol. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudy Margono bilang tidak memberikan rompi tahanan dan borgol kepada Febri karena buru-buru. Kalau masalah rompi tadi mohon maaf. Karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Jika Febri Adriansyah bisa berjalan bebas tanpa borgol di tangan dan rompi tahanan, berbeda dengan tersangka lain di kasus korupsi yang sama yang sudah ditahan lebih dulu, Don Rito. Don Rito saat itu keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung dengan rompi tahanan dan tangan terborgol. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti menilai konteks politis tak bisa dilepaskan dari keputusan untuk membiarkan Febri tak mengenakan rompi dan borgol. Sebab bagaimanapun Febri pernah menjadi sosok berpengaruh di Kejaksaan Agung. Yang memang tidak tertera secara jelas dalam KUHP, maksudnya bisa diperdebatkan lah apakah harus pakai rompi orange atau tidak misalnya. Tapi saya kira kita harus melihat konteks politiknya di sini. Bahwa Febri Adriansyah ini adalah mantan Jampitsus nih, institusinya kejaksaan dan seterusnya, sehingga mencolok sekali memang ketika ada tersangka lain dalam pusaran kasus yang sama, ternyata diperlakukannya tidak secara sama. Ya lagi-lagi ini bisa diperdebatkan. Sebelumnya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudy Margono menegaskan bahwa Kejaksaan bakal menangani kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri secara profesional dan transparan.
penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Exampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum. Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kortas. Bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga, Komisi Kejaksaan. Ex-Jampitsus Febri Adriansah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung resmi menahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun perlakuan terhadap Febri yang tidak menggunakan rompi dan borgol tetap menimbulkan pertanyaan soal keberanian menuntaskan kasus yang melibatkan pejabatnya. Lalu bagaimana nanti Kejagung mengungkap kepemilikan emas dan valuta asing dengan jumlah fantastis di rumah Febri? Kita bahas malam ini bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M. Syarif dan anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Bob Hasan. Selamat malam Pak Bob, juga Pak Laude. Selamat malam. Saya ke Pak Laude. Memang Febri Adriansyah sudah ditahan, tapi ada perlakuan berbeda, tidak mengenakan rompi dan borgol. Apakah ini bisa menimbulkan trust issue juga, menurunkan kepercayaan publik dalam menuntaskan kasus ini, Pak Laude? Ya, itu salah satu kan simbol-simbol ya. Simbol-simbol dalam hukum itu kan equality before the law. Kesamaan dalam perbuatan di depan hukum gitu. Kalau menteri yang lain atau pejabat-pejabat yang lain yang ditetapkan tersangka, kalau di kejaksaan dipakaikan rompi dan diborgol, terus tiba-tiba Pak Febri Ardiansyah dilakukan, itu kan akan menimbulkan pertanyaan publik. Kok prakteknya berbeda? Dan itu bisa menimbulkan kekhawatiran yang seperti itu. Tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah masih kurang jelas ini Pak Febri ini ditersangkakan dengan apa. Memang disebutnya itu adalah tindak pidana pencucian uang. Tetapi predikat crime-nya yang mana ini? Apakah dia terima suap? Apakah dia melakukan pemerasan? Dan untuk kasus mana saja? Itu harus dijelaskan, dan saya pikir Kompas TV itu yang paling penting di samping dibanding borgol dan rompinya. Itu pintu masuknya Pak Laude. Kenapa kita tanyakan soal rompi dan borgol dulu? Ini kan tidak pernah kita melihat yang keluar dari gedung Bundar kalau ditetapkan tersangka, ditahan, siapapun itu pasti pakai rompi. Apakah Anda melihat ada kenapa ini ditanyakan? Apakah akan ada hambatan relasi kuasa dalam mengusut kasus ini? Itu kan yang jadi kekhawatiran salah satunya. Pak Laude melihat itu juga? Ya, kan itu salah satu contoh ya ketidaksamaan perlakuan seperti itu. Jadi ya sampai bulan yang lalu beliau itu masih Jampitsus seperti itu. Memang saya yakin bahwa para penyidik yang ditunjuk oleh KPK itu saya kenal semua itu, bahkan senior-senior yang memiliki integritas yang baik. Beliau pernah bertugas di KPK semuanya kecuali 1 orang, 8 orang itu mantan KPK. Dan yang baju putih yang lewat itu Mas Yadin, itu ketika saya di KPK juga adalah jaksa kami di KPK ya, yang seperti itu. Jadi saya sangat mempercayai yang itu. Tetapi bahwa beliau Jampitsus itu pasti memiliki mungkin ada keistimewaan tertentu, dan seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan Pak Bob. Nah, bagaimana mendesak agar pengusutan kasus ini bisa transparan, tidak ada rasa segan dalam mengusut kasus ini? Apalagi Febri bilang bahwa ini adalah kriminalisasi. Tapi di sisi lain dia punya perlakuan yang berbeda bahkan sejak masuk ke dalam tahanan. Bagaimana Pak Bob DPR mendorong ini? Iya, saya ingin meng-highlight terlebih dahulu tentang bahwa pada hari ini ada satu pemandangan bagi masyarakat yang baru, bahwa sekalipun itu sebagai penegak hukum tidak berarti juga memiliki satu super body atau menjadi imunitas bahwa dia tidak atau dia bebas ya melakukan segala hal. Dan ini merupakan satu penampakan yang menurut saya adalah hal yang sangat positif, atau boleh jadi dikatakan berpresiden untuk perkembangan sebagaimana pembangunan hukum di Republik Indonesia ini. Artinya
sekalipun seorang FA yang sudah menjadi tersangka kemudian mengalami penahanan itu tidak menggunakan rompi dan sebagainya, yang menarik buat saya sebenarnya bukan hal tersebut, ya, tetapi yang menarik buat saya adalah beliau yang sebelumnya sudah menyatakan dalam konferensi pers seorang Jampitsus, ya gitu kan, yang seorang Jampitsus yang memang itu adalah kediamannya Jampitsus. Kalau konferensi pers yang lalu seperti itu ya, kalau kita masih ingat ya, coba bisa dicari lagi aja informasi itu. Kemudian beliau terakhir ini juga masih menyatakan di Gedung Bundar. Nah, tidak pernah seperti itu. Jadi menurut saya hal seperti ini merupakan pertahanan yang bagi dia yang bisa juga disaksikan oleh publik, oleh masyarakat Republik Indonesia, bahwa seorang penegak hukum memang selalu memiliki satu moto, ya. Tetapi moto tersebut bukan berarti juga dia bebas, ya, dari segala tuduhan kalau dia berbuat kesalahan. Nah, dari highlight itu maka saya juga coba ambil bahasa tentang kriminalisasi, ya. Menurut saya beliau sendiri juga menyadari apa yang beliau sampaikan itu beliau tahu betul, ya, bahwa setiap perkara itu memang harus mengalami kriminalisasi, ya. Jadi pasal mana yang dipergunakan untuk perbuatan apa yang dilakukan gitu loh. Nah, kemudian adanya pelibatan, adanya saman spanning atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh orang yang tanpa sepengetahuan atau dibalik atau betul-betul tidak terbaca sama sekali, yang kemudian kita publik mungkin tadi Pak Laude mempertanyakan tentang lebih baik coba fokus kepada predikat crime-nya dia gitu loh. Tapi sekali lagi bahwa TPPU ini merupakan satu penindakan terhadap pidana tambahan yang menurut saya predikat crime ini memang betul-betul dipegang oleh pihak kejaksaan. Dan saya sangat sepakat dan saya setuju bahwa 9 tim maupun juga Jampitsus yang sekarang akan lebih profesional menangani ini sebagaimana apa yang sudah menjadi kesepakatan kami, ya, kesepakatan kita antara Ketua Komisi 3 maupun juga dengan Kejaksaan dan pihak Kortas Polri Mabes, Kortas Tipikor Mabes Polri. Demikian. Ya, predikat crime-nya harus jelas, tindak pidana asalnya itu kejahatan awalnya harus jelas, Pak Laude. Nah, tapi yang jangan sampai juga terjadi predikat crime-nya nggak jelas, misalnya demikian, artinya jaksa harus cermat betul. Dan di sisi lain juga jangan sampai ada, tidak ada jaksa, tidak ada penegak hukum yang kebal hukum, tapi ada negosiasi, ada celah negosiasi di sana. Bagaimana Pak Laude untuk mengusut kasus dengan high profile seperti ini tentu tidak mudah. Bagaimana pengalaman Pak Laude yang harus diterapkan dalam kasus ini? Ya, itu memang betul ya. Semua yang high profile, apalagi dia penegak hukum, itu memang perlu didekati dengan hati-hati. Tetapi oleh karena itu maka masyarakat, termasuk Pak Bob di Komisi 3 itu harus betul-betul harus betul-betul meminta kejelasan. Nomor satu misalnya, dia ini sudah dituntut dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, dari predikat crime yang mana yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan barang bukti yang 74 kilogram emas, dengan ratusan miliar, hampir 500 miliar uang seperti itu, pasti tidak mungkin kalau perasaan saya sebagai mantan pimpinan KPK, itu tidak mungkin hanya dia sendiri yang mengorkestrasi. Pasti ada pihak-pihak lain. Dari mana asal uang itu? Saya yakin itu pasti kalau bukan suap, pasti itu pemerasan. Oleh karena itu, para penyuap ini harus betul dipertanyakan oleh termasuk KPK yang melakukan koordinasi dan supervisi. Dan di dalam kasus yang mana? Dengar-dengar kan ada Asabri, dengar-dengar juga ada kasus yang berhubungan dengan impor batubara, ekspor batubara seperti itu. Ini nih harus dirunut satu-satu dan masyarakat perlu diberikan kejelasan. Oleh karena itu tidak boleh, dan saya yakin saya sangat yakin ini bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu adalah mencari-cari jalan untuk mentersangkakan seseorang padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Misalnya dulu cicak buaya 1 dan 2 seperti itu. Itu dengan KPK betul-betul dikriminalisasi oleh Polri. Tapi ini pasti bukan kriminalisasi. Karena apa? Dia tidak bisa pasti tidak bisa menjelaskan, boleh dia menjelaskan asal usul emas itu. Dari mana uang yang
dolar Amerika, dolar Singapura yang 500 lebih miliar itu. Dan oleh karena itu saya pikir masih banyak yang ditutup kasus ini. Oleh karena itu saya minta kepada kejaksaan untuk melakukan perluasan kasus. Kalau hanya Febri Ardiansah, saya yakin itu berarti itu sudah dibatasi, sudah dikondisikan. Pasti ada yang ingin dilindungi. Nah, bagaimana membongkar Pak Bob agar jangan sampai ya sudah diberhentikan sampai sini, tapi diperluas kasusnya, dikembangkan kasusnya agar siapa yang memang terlibat bisa dilakukan, bisa ditangkap. Saya memulainya dari yang agak sedikit berbeda dengan Pak Laude ya. Bahwa kriminalisasi itu memang sebuah kewajiban sebuah perkara untuk dikenakan, sebuah keadaan yang harus dikenakan, dan mana keadaan nyata itu harus ditempelkan kepada pasal-pasal gitu ya. Jadi Pak Febri itu saya setuju dia bicara seperti itu. Ini kriminalisasi ya sudah, betul memang seperti itu kenyataannya ya. Dalam artian begini, kalau kita bicara tentang TPPU ini kan sifatnya berasal daripada TKM. TKM itu adalah transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan itu adalah keberadaan situasi yang di mana Korpas Tipikor Mabes Polri pertama kali menemukan ya, di mana ada 74 kg emas, kemudian juga uang yang besar ya, begitu besar, dan ini adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Artinya ini dari mana barangnya? Nah dari sini saya kira kita yang tidak bisa melupakan, sekalipun bahwa kejaksaan melepaskan sprindik baru, ya menerbitkan sprindik baru, tapi sprindik baru ini pun tipikalnya tidak mungkin lepas daripada apa yang ditemukan oleh Kortas Polri. Nah artinya kalaupun ini adalah persoalan asabri atau blackout-nya akibat daripada permainan tentang gar batubara, ini boleh jadi akan lebih daripada apa yang saya sebutkan tadi atau Pak Laude sebutkan tadi. Nah, maksudnya begini loh. Kalau tadi pertanyaannya Mbak tadi bahwa bagaimana untuk menjadi solusi, ya menurut saya kriminalisasi harus dilakukan. Artinya apa? Pasal-pasal lain sementara sekarang ini ada pasal KUHP baru. Ya, KUHP baru kita ini apa? Aparat penegak hukum sangat dimungkinkan untuk ditindak. Oleh karena apa? Melakukan rekayasa yang berujung kepada pemerasan. Artinya predikat crime ini masih dimungkinkan akan berkembang, apalagi atau terlebih kepada kejaksaan yang kemarin juga telah menerbitkan sprindik baru. Ini adalah technician terhadap perkara ya, kita memandang sebuah perkara. Tetapi sekali lagi memang perlu sekali penyidik hari ini tim 9 maupun Jampitsus untuk ya kan memberikan pemberitahuan kepada pers bahwa perkembangan perkara ini sudah sampai di mana dan bagaimana. Ya karena selama ini ya artinya tidak boleh ada kekhususan tentang kedudukan FA yang kemarin sebagai Jampitsus, itu tidak boleh ada kekhususan. Kekhususan itu sudah terlihat daripada dia tidak menggunakan rompi dan borgol. Nah, jangan sampai berulang lagi ke belakangnya. Ini kita tidak ingin, dan kita akan pantau terus ini. Kita akan awasi terus. Betul, harus diawasi. Jangan sampai ada kekhususan dengan statusnya yang sebelumnya merupakan Jampitsus, saat ini ex Jampitsus. Iya, betul. Pak Laude, bagaimana agar membongkar? Ini kan TPPU yang coba dicari predikat crime-nya sementara ini. Nah, agar jangan sampai misalnya ada yang melindungi, bisa diakui oleh salah satu pengusaha atau salah satu tersangka. Siapa lagi yang harus diperiksa juga? Jangan sampai dilokalisir ya sudah sampai sini saja tersangkanya, begitu Pak Laude. Ya, sebelum saya jawab itu saya berbeda dengan Pak Bob. Kriminalisasi itu definisinya adalah, ini saya bacain, kriminalisasi adalah proses pembentukan hukum di mana suatu perbuatan atau perilaku yang sebelumnya dianggap legal, biasa atau bukan kejahatan diubah statusnya menjadi pidana yang dapat dihukum, atau biasa disebut itu rekayasa kasus. Ini bukan rekayasa. Dan tidak boleh, ya ini bukan. Ini betul-betul berdasarkan penyidikan, makanya dia ditetapkan tersangka. Bukan kriminalisasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita melakukan, kalau di KPK dulu ya, dan bahkan sampai sekarang termasuk di Kejaksaan, TPPU itu adalah yang keduanya. Yang pertama dulu yang dijelaskan itu predikat crime-nya. Ini kejahatan apa dia ini? Kalau dia menyembunyikan transaksi, dia mengaburkan seperti dia menyembunyikan jumlah uang itu, itulah ditelusuri dari mana uangnya, transaksinya seperti apa. Ini yang kurang jelas sekarang ini adalah ini predikat crime yang mana ini? Kejahatan asalnya yang mana ya Pak ya?
Ya, dia menerima suap dari kasus Asabri. Atau yang kedua, apakah dia melakukan pemerasan dari kasus Asabri itu. Jadi itu harus jelas dulu. Habis itu kita lihat ke belakangnya TPPU. Walaupun perlu diingat catatan bahwa TPPU itu juga bisa berdiri sendiri sebagai kerang. Ya. Tetapi untuk kasus ini jelas sekali nih asal usulnya kemana. Saya pikir itu yang harus didalami oleh Komisi 3 sebagai yang mengawasi. Dan kalau betul itu kriminalisasi dibenarkan oleh Komisi 3, wah ini agak berbahaya. Ya, itu, Karena ini bukan kriminalisasi. saya bisa memberikan pandangan. Jadi singkat saja Pak Bob. Ini kan kita berbicaranya bukan tentang sikap Komisi 3 Pak Laude, ya. Anda jangan salah paham. Anda sebagai penegak hukum tentunya juga pernah pengalaman seperti FA sekarang ini. Dan beliau menyatakan ini kriminalisasi. Saya jawab dengan tantangan, iya kriminalisasi. Itulah yang kalian lakukan selama ini. Ya, itu tentu yang kalian salah, akan Pak mencari Bob. pasal-pasal. Sebentar dulu Pak. Kalian akan mencari pasal-pasal untuk menggunakan sebagaimana alat hukum. Dan itu betul. Jadi kriminalisasi itu ada dua Pak. Ada yang kriminalisasi negatif, ada yang positif. Ada yang kemudian kriminalisasi, kalau memang sudah tidak terpakai lagi sebuah hukum itu, saya juga ketua badan legislasi Pak. Ya, jadi kalau hukum itu tidak terpakai lagi, maka apa? Maka itu bisa diganti undang-undangnya atau direvisi. Itu juga merupakan tindakan negara. Artinya apa? Kalau kita mau lihat sekarang pada kejadian kenyataan yang ada, selalu orang menyatakan orang yang bersalah ini, saya dikriminalisasi. Ya sudah, kalau memang kalian dikriminalisasi, merasa dikriminalisasi, maka kalian kan bisa menarik ke belakang. TPPU itu dari TKM itu adalah placement, replacement, and layering. Dan ini sebenarnya kinerja KPK yang saya pikir saya surprise dengan KPK dan luar biasa hebat. Jadi ya extraordinary crime itu sebenarnya suap Pak. Korupsi itu apa? Itu kan ketika di Komisi 3 saya selalu memberikan satu pertanyaan kepada setiap orang yang fit and proper test yang untuk masuk menjadi KPK. Saya tanya, tolong jawab apa artinya korupsi. Korupsi itu pun juga adalah perbuatan yang rusak. Bagaimana yang kemudian kedepannya untuk ditempelkan dengan pasal-pasal mana yang itu merupakan sebuah kejahatan. Gitu. Benang merahnya. Dan itu adalah secara normatifnya adalah kriminalisasi gitu. Jadi agar kita sama-sama satu pikiran dalam kasus ini, yang jelas harus dimaksimalkan pasal-pasal yang dikenakan ya kepada Febri Adriansyah sebagai tersangka ex Jampitsus ini. Nah, jangan ada tebang pilih, jangan ada kekhususan meskipun high profile tersangkanya kali ini ex Jampitsus, tapi perlakuannya sama dan dimaksimalkan pasalnya agar nanti jeratan hukumnya juga jelas. Jaksa juga harus cermat dalam hal ini, penyidik juga harus cermat dalam hal ini. Terima kasih Pak Laude. Terima kasih Pak Bob sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Makasih. Makasih. Berikutnya saudara, kami